Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sensei yang baik hati, yang soleh dan soleha. Kali ini sensei akan memberikan materi pelajaran masih menyambung dengan perubahan kata kerja ya. Kalau yang kemarin kata kerjanya bentuk T, ya kan? Nah, sekarang kata kerjanya bentuk ta. Kalau bentuk T kata sensei sama dengan bentuk mas. Kalau bentuk ta ini sama dengan bentuk masta, cuma disingkat ya, disingkat ya. Kemudian pola kalimatnya di sini ada yang digunakan, ada dua ya pola kalimatnya. Kata kerja bentuk ta memakai hogaides. Hogaides itu artinya lebih baik titik-titik. Kemudian pola kalimat yang keduanya, kata kerja bentuk ta atau da memakai kotoga arimas, yang artinya pernah titik-titik. Yuk kita lihat dulu ya perubahan kata kerjanya. Di sini seperti biasa ada kata kerja kamusnya, ada contohnya nih, contoh tobu, bentuk masnya jadi tobimas ya kan. Nah, kemudian sino, bentuk masnya sinimas. Nomu, bentuk masnya nomimas. Maka bentuk T-nya kalau yang ini yang akhirnya bi, ni, mi, maka bentuk T-nya jadi ende, tobu jadi tonde, sinimas, tobimas jadi tonde, sinimas jadi sinde, nomimas jadi nonde. Ya, maka bentuk endaknya, bentuk taknya, bentuk lampaunya dari tonde jadi tonda, sinde jadi sinda, nonde jadi nonda. Ya gampang ya, asal hafal rumusnya maka tidak salah cara membuatnya, cara menyingkatnya ya. Kemudian lanjut yang kiru, kirimas artinya memotong ini ya kan, yang video sebelumnya kalian lihat ya. Kau, kaimas membeli, tachu, tachimas berdiri. Nah, yang akhirannya ri, ichi maka bentuk t nya memakai ete, bentuk ta-nya memakai eta. Jadi kalau kirimas bentuk t-nya jadi kite, kaimas bentuk t-nya jadi kate, tachimas bentuk t-nya jadi tate. Maka ini ke bentuk ta-nya mudah. Kite jadi kita, kate jadi kata, tate jadi tata. Kalau ini bentuk lampaunya, ini bentuk biasanya ya. Nah, sensei kalau kita sama dengan kirimasta sama nggak? Sama. Kaimas, kata dengan kaimasta sama. Ini hanya disingkat aja ya. Kemudian berikutnya ada kata kerja yang contohnya kaku. Bentuk masnya kan kaki mas. Maka di sini memakai ite atau ita kalau bentuk lampaunya. Maka kaki mas bentuk t-nya jadi kaite karena ada it-nya. Kaite, maka bentuk ta-nya jadi kaita. Ya. Kemudian hanasu, bentuk masnya hanasimas. Bentuk t-nya karena memakai site, bentuk lampunya sita, maka hanasimas menjadi hanasite. Bentuk lampaunya hanasita, ya. Kemudian oyogu, oyogimas. Karena ini memakai ide atau ida, maka bentuk t-nya menjadi oyoide. Bentuk ta-nya oyoida, ya. Jadi oyoide itu sama dengan oyogimas. Ya, oyoida sama dengan oyogimasta. Ya, cuma disingkat. Nah, itu yang golongan 1. Nah, sekarang kata kerja golongan 2. Contohnya bentuk kamusnya taberu, bentuk masnya tabemas, ya kan? Maka bentuk t-nya langsung aja kalau ini tabete. Bentuk ta-nya tabeta, ya, pakai ta. Kemudian kakeru, bentuk masnya kakemas, bentuk t-nya kakete, bentuk ta-nya kaketa, ya. Kemudian yang miru, contoh ini golongan 2 ya. Miru, bentuk masnya mimas, gampang langsung ya. Bentuk t-nya mite, maka bentuk ta-nya mita. Kemudian okiru, bentuk masnya okimas, bentuk t-nya okite, bentuk ta-nya okita. Ini yang golongan 2 ya. Gampang ya kalau golongan 2 langsung t, ta gitu ya. Langsung dengan mas langsung ya. Kemudian yang golongan 3 ini yang perkecualian kata sensei. Kuru datang
bentuk masnya kimas, maka bentuk t-nya kite, bentuk ta-nya kita, kimasta disingkat jadi kita. Suruh, bentuk masnya simas, bentuk t-nya site, bentuk ta-nya sita. Iku, bentuk masnya ikimas, bentuk t-nya ite, bentuk ta-nya ita. Jadi ikimasta disingkat jadi ita, ite disingkat dari ikimas ya. Nah, sekarang kita memakai pola yang tadi sensei bilang. Nani kata kerja bentuk ta atau da hoga ides. Hoga ides itu lebih baik titik-titik, artinya memberikan saran. Contohnya kusurio nonda hoga ides. Nonda dari apa sensei? Kita cari nonda itu dari nonde atau nonda. Nonda itu minum, nomimas minum. Jadi kalau kusuri obat. Jadi kata sensei da hoga ides atau ta hoga ides itu lebih baik. Jadi artinya lebih baik minum obat. Kusuri obat ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Gakoe itta hoga ides. Ta hoga ides kata sensei lebih baik artinya. Gako itu kan sekolah. Ita itu dari kata kerja iku, ikimas, ite, ita, ikimasta, ita disingkatnya ya. Berarti artinya pergi. Jadi lebih baik pergi ke sekolah gitu ya. Kemudian kalimat berikutnya asa gohang o tabeta hoga ides. Tabeta dari tabemasta. Tabeta itu makan, hoga ides itu artinya lebih baik. Lebih baik asa gohang makan pagi. Artinya lebih baik sarapan atau lebih baik makan pagi ya. Nah, sekarang pola yang kedua, nanita kata kerja bentuk ta atau da dengan kotoga arimas. Ini artinya pernah titik-titik pernah melakukan sesuatu. Contohnya nihong ita ho kotoga arimas. Ita kata sensei itu dari pergi. Kalau ta kotoga arimas artinya pernah. Jadi ta kotoga arimas pernah pergi ke nihong. Nihong itu Jepang. Jadi ini artinya pernah pergi ke Jepang. Ya. Kemudian yang kedua contoh, sashimi o tabeta kotoga arimas. Kata sensei, ta kotoga arimas artinya pernah. Tabeta dari tabemasta. Jadi pernah makan sashimi. Sashimi apa sensei? Sashimi itu makanan yang makanan ikan mentah itu ya, yang pakai shoyu, jadi langsung dimakan gitu ya. Kemudian yang ketiga, yamani, ini nih ya, yamani nobota kotoga arimas. Ya, kata sensei, ta kotoga arimas artinya pernah. Noborimas itu artinya mendaki. Yama gunung. Ya, jadi pernah mendaki gunung atau pernah naik gunung ya. Nah, ini pola kalimat yang baru dari sensei untuk kalian yang artinya pernah dan lebih baik titik-titik. Di sini ada perubahan kata kerjanya ya. Buat kalian semua tolong dicatat dengan baik ya, yang rapi ya, supaya kalian bisa menghafalkan dengan baik ya. Oke, sampai di sinilah pelajaran dari sensei mengenai kata kerja bentuk te dan bentuk ta ya. Mudah-mudahan kalian paham. Kemudian di sini juga ada pola-pola kalimatnya dan contoh kalimatnya ya. Jadi nambah lagi pengetahuan bahasa Jepang kalian ya dengan perubahan kata kerja ini ya. Sensei akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.